Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat dimanapun kalian berada. Baik, kita bertemu lagi dengan saya Dewi Rita di video pembelajaran matematika. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Ada yang sudah tahu tentang program linier? Atau mungkin baru dengar ya sekarang? Gak apa-apa, nanti kita bahas. Sebelum kita membahas mengenai program linier, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih kegunaan dari program linier. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua lulusan dari SMK itu diharapkan untuk bisa membuka usahanya sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, di masa pandemi ini itu banyak sekali segala usaha yang bermunculan di kalangan masyarakat. Nah, program linier bisa kita gunakan untuk menganalisa keuntungan atau kerugian dari sebuah usaha. Menarik bukan? Mari kita bahas pembahasan selanjutnya. Pembahasan program linier ini terbagi menjadi 5 outline. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua definisi program, kemudian ketiga langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier, yang keempat soal program linier, contoh soalnya, dan yang terakhir adalah cara kita menyelesaikan soal-soal program linier. Kemudian kita masuk sekarang ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran program linier ini adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Apa sih definisi dari program linier? Kita lihat ya. Definisi program linier adalah sistem penyelesaian untuk mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum, dengan menggunakan pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal atau masalah program linier. Yang pertama adalah kita membuat model matematika. Yang kedua, kita membuat grafik pertidaksamaan linier beserta daerah penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, menentukan titik potong dua garis pertidaksamaan linier. Yang keempat, menentukan titik optimum. Yang kelima, mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Lalu kita coba sekarang bagaimana untuk menyelesaikan soal program linier. Ini ada satu contoh ya mengenai sebuah usaha. Di sini katakan seorang pemilik toko hendak menjual dua jenis sandal, yaitu sandal anak-anak dan sandal dewasa. Harga beli sepasang sandal anak-anak Rp50.000 dan sepasang sandal dewasa Rp100.000. Etalase yang dimiliki hanya mampu menampung paling banyak 80 pasang sandal. Modal yang tersedia sebesar Rp5 juta. Jika keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepasang sandal anak-anak adalah Rp10.000 dan sepasang sandal dewasa adalah Rp15.000, maka yang ditanyakan adalah tentukanlah berapa sandal anak-anak dan dewasa yang harus terjual agar didapatkan keuntungan maksimum. Mari kita bahas. Cara menyelesaikan soal program linier itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah kita membuat dulu model matematika. Bagaimana caranya? Kita mengubah terlebih dahulu bahasa matematika di dalam soal program linier itu ke dalam bentuk pertidaksamaan linier. Caranya adalah kita buat sebuah permisalan dengan variabel. Di sini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel X dan Y. Kenapa dua? Karena produk yang kita bicarakan ada dua buah. Yang pertama adalah sandal anak-anak, kita misalkan dengan variabel X. Kemudian sandal dewasa, maka kita buat menjadi variabel Y. Lalu kita buat persamaan yang pertidaksamaan yang pertama, yaitu untuk jumlah sandal. Karena tidak ada keterangan yang lebih rinci untuk jumlah sandal, maka pertidaksamaannya akan kita tulis menjadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 80. Nah, angka 80 ini kita dapatkan dari berapa pasang sandal yang paling banyak dan dapat ditampung oleh etalase tersebut.
Yang kedua adalah pertidaksamaan untuk harga sandal. Tadi kita sudah baca ya bahwa harga sandal untuk anak-anak itu 50.000. Berarti kita kalikan dengan variabel X menjadi 50.000 X. Kemudian harga sandal untuk dewasa 100.000, maka dikalikan dengan nilai variabel Y, maka sama dengan 100.000 Y. Lebih kecil dari 5 juta. Nah, 5 juta ini diambil dari modal yang tersedia. Pertidaksamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan angka yang sama. Di sini saya bagi dengan 50.000, sehingga 50.000 dibagi 50.000 sama dengan 1 kali X, maka ditulis X saja. Kemudian 100.000 kita bagi dengan 50.000 adalah 2 kali Y berarti 2Y, dan 5 juta kita bagi dengan 50.000 sama dengan 100, sehingga pertidaksamanya menjadi X plus 2Y lebih kecil sama dengan 100. Dan persamaan yang terakhir adalah persamaan keuntungan. Di sini diketahui bahwa untuk keuntungan sandal anak-anak adalah 10.000, berarti kita kalikan 10.000 dikali X menjadi 10.000 X. Dan keuntungan untuk sandal dewasa 15.000, berarti 15.000 kita kalikan Y berarti 15.000 Y. Itu model atau langkah yang pertama, model matematika. Langkah yang kedua adalah membuat grafik pertidaksamaan linier. Nah, karena grafik ini linier berarti berbentuk garis. Untuk membuat sebuah garis pertidaksamaan, kita butuhkan minimal 2 buah titik. Biasanya titik yang digunakan adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi sebelumnya pertidaksamaannya itu kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Lalu kita mulai dari persamaan yang pertama. Nah, di sini kita lihat persamaan yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 80. Ya, ini tandanya sudah kita ubah ya menjadi sama dengan. Nah, titik potong sumbu X itu kita dapatkan dengan cara membuat atau memisalkan nilai variabel Y-nya dengan angka 0. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan X plus Y sehingga menjadi X ditambah 0 sama dengan 80. X ditambah 0 sama dengan X sama dengan 80, maka titik yang didapat adalah 80,0. Untuk ordinat yang di depan itu sumbu X, nilai X-nya, dan ordinat yang di belakang adalah untuk nilai Y-nya. Kemudian titik potong yang kedua ini kebalikan, nah jangan yang tadi titik potong sumbu Y itu kita dapatkan dengan cara memisalkan variabel X-nya dengan nilai 0. Lalu nilai 0-nya disubstitusikan ke dalam persamaan X plus Y sehingga menjadi 0 ditambah Y sama dengan 80. 0 ditambah Y sama dengan 80, 0 ditambah Y sama dengan Y sama dengan 80, dan didapatkan titik 0,80. Dari 2 buah titik potong ini kita bisa tarik 1 buah garis. Nah, berarti ini di sini ada garis yang pertama. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 100. Nah, ini juga sama, kita cari dulu titik potong sumbu X-nya. Caranya sama seperti tadi. Berarti nilai Y-nya kita misalkan dengan angka 0. Kemudian angka 0 ini kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi bentuk seperti ini. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 100. X 2 kali 0 sama dengan 0. X plus 0 sama dengan 100, X ditambah 0 sama dengan X, dan X-nya adalah sama dengan 100. Berarti titik yang didapat adalah 100,0. Kemudian titik potong yang kedua berarti sama seperti tadi, titik potong sumbu Y. Ini kita misalkan nilai X-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 100. 0 tambah 2Y sama dengan 2Y, 2Y sama dengan 100, dan nilai Y-nya didapatkan dari 100 kita bagi 2, 100 bagi 2 sama dengan 50. Dan terakhir titiknya maka didapatkan 0,50. Sama seperti persamaan yang pertama, 2 titik potong ini akan kita bentuk menjadi atau kita tarik menjadi sebuah garis. Nah, seperti ini garis untuk pertidaksamaan grafiknya ya, berbentuk garis pertidaksamaan linear. Kita lihat untuk garis yang pertama itu 0 nih 0,50, kita tarik garis dengan titik yang keduanya 100,0. Ini dapat satu garis ya. Kemudian garis yang kedua titik 0,80 dihubungkan dengan titik potong sumbu X-nya 80,0.
Kalau kita lihat ini ada dua buah garis, lalu kita arsir, maka terdapat daerah yang mempunyai dua arsiran. Daerah yang mana ini? Ya, jadi yang di atas ini arsirannya warna kuning, ini warna coklat ya. Berarti ada dua yang mendapatkan dua arsiran. Nah, titik yang mendapatkan dua arsiran adalah titik 0,50, kemudian titik 80,0 dan titik potong dua garis ini. Nah, titik potong dua garis ini akan kita bahas untuk pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian titik potong ini untuk apa? Kalau yang termasuk dalam daerah penyelesaian, maka 3 titik potong ini kita masukkan menjadi nilai atau titik optimum. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menentukan titik potong dua garis, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, kedua metode substitusi, atau yang terakhir gabungan eliminasi dan substitusi. Pada pembahasan ini saya menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Pada metode eliminasi, ini kita kurangi dua persamaan ini, X plus Y sama dengan 80, kita kurangi dengan X plus 2Y sama dengan 100, ini X dikurangi X sama dengan 0, Y dikurangi 2Y sama dengan min Y, 80 kita kurangi 100 sama dengan min 20, sehingga hasilnya Y nya sama dengan 20. Ini baru nilai Y nya yang diketahui. Kita cari nilai X nya. Nilai X nya kita dapatkan dengan metode substitusi. Caranya adalah kita pilih dari dua persamaan ini mana yang akan kita gunakan, boleh yang mana saja. Ini untuk yang ini saya pilih yang X plus Y ya. Ini X plus Y sama dengan 80, lalu kita substitusikan nilai Y yang sudah kita ketahui, Y sama dengan 20 ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi X plus 20 sama dengan 80. Berarti nilai X nya itu kita dapatkan dari pengurangan 80 dikurangi 20 menjadi 60. Nah, berarti kita dapatkan nilai titik potongnya, potong dua garis itu adalah 60,20. Oke, seperti itu. Dan langkah keempat tadi sudah kita lihat di gambar, ada 3 titik yang atau masuk ke dalam daerah penyelesaian atau daerah yang mendapat dua arsiran. Ini kita lihat 3 titik tersebut adalah titik 0,50, 80,0 dan titik potong 60,20. Langkah yang kelima adalah menentukan nilai optimum. Karena yang di sini dicari adalah nilai keuntungan, maka yang kita cari nilainya adalah nilai maksimumnya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu ini persamaan keuntungannya. Z sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Kemudian titik optimum yang tidak kita dapatkan tadi, kita masukkan masing-masing atau substitusikan ke dalam persamaan keuntungan. Yang pertama titik 0,50. Caranya adalah nilai X nya, variabel X ini kita ganti dengan angka 0. Kemudian variabel Y nya kita ganti dengan angka 50, sehingga perhitungannya menjadi 10.000 kita kalikan dengan 0 ditambah dengan 15.000 dikali dengan 50. 10.000 dikali 0 sama dengan 0, 15.000 dikali 50 sama dengan 750.000, kemudian dijumlah menjadi 750.000. Untuk titik yang kedua, titik potong, caranya sama ya, berarti kita kalikan 10, ini titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan keuntungan sehingga menjadi 10.000 dikali 60 ditambah dengan 15.000 dikali 20. Ini 60 nya diambil dari titik ordinat X ya, kemudian 20 nya kita ambil dari ordinat Y nya. Ini seperti ini. Lalu kita hitung 10.000 dikali 60 menjadi 600.000, 15.000 dikali 20 sama dengan 300.000, sehingga nilainya menjadi 900.000. Dan terakhir, titik yang terakhir adalah titik 80,0. Sama seperti tadi, caranya kita substitusikan 10.000 kita kalikan dengan 80 ditambah dengan 15.000 kita kalikan dengan 0. 10.000 dikali 80 sama dengan 800.000, 15.000 dikali 0 sama dengan 0, kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 800.000. Nah, kalau kita lihat di sini dari ketiga titik ini, maka setelah dihitung nilai yang paling besar adalah nilai Rp900.000, sehingga
Nilai maksimum yang didapatkan di sini adalah Rp900.000, 900.000. Nah, kita masuk akhirnya sampai ke kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi usaha toko sandal ini si pemiliknya akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp900.000 jika ia dapat menjual 60 pasang sandal anak-anak dan 20 pasang sandal dewasa. Bagaimana? Cukup mudahkah? Nah, ini demikian penjelasan mengenai program linear ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.